Nah, itu kan kalau misalnya di apa namanya dicukurnya tuh nggak pakai nggak pakai atur itu kan bisa berdarah-darah. Itu kan harus Iya. pelan-pelan agar nanti apa? Selain kita juga melindungi hewannya, nanti serat yang dihasilkan juga jadi bagus. Seperti itu Mbak Erna. Jadi memang semuanya harus hati-hati gitu. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Industri, khususnya teman tekstil yang ada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Enda Oktaviani, Pranata Humas Balai Besar Tekstil, di dalam acara Ruang Sore 390 edisi spesial menuju 100 tahun melayani. Sebelumnya, saya ingin ingatkan siapa di sini yang belum subscribe. Yuk kita subscribe dulu channel YouTube BBT Kemenperin seperti yang di bawah ini. Dan jangan lupa like video-videonya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman tekstil, dari semasa Ruang Sore 390 masih dalam bentuk live Instagram, banyak sekali teman tekstil yang DM ke Mintex ingin membahas masalah bahan baku tekstil. Lebih tepatnya bahan baku tekstil untuk pakaian-pakaian jenis tertentu. Nah, mungkin memang banyak sekali yang belum memahami mengenai bahan baku tekstil. Bahan baku tekstil seperti apa sih? Kain kan ya, memang kain itu, tapi ternyata banyak sekali jenis-jenisnya. Mulai dari seratnya berbeda ya. Mungkin juga kalau misalnya teman tekstil sering jalan-jalan ke toko, kadang-kadang di toko itu banyak yang menyebutkan nama bahan itu dengan nama merek dagang ya. Jadi sehingga mereka tidak tahu sebenarnya ini sebenarnya serat apa sih sebenarnya kan ya. Nah, mungkin teman tekstil penasaran. Hari ini kita kebetulan kedatangan narasumber, yaitu Ibu Emma Yunia Rahmatiara ya. Halo Teh Emma. Halo Mbak Enda, apa kabar? Baik, boleh disapa dulu nih teman-teman tekstil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Enda dan teman tekstil semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat ya. Iya, Bu Emma ini adalah salah satu pembina industri di Balai Besar Tekstil yang sudah sering sekali memberikan informasi dan wawasan mengenai pengetahuan bahan baku tekstil. Nah, oleh karena itu mari kita berdiskusi bersama hari ini. Nah, Bu Emma, untuk pertanyaan pertama nih. Di judul tadi kan tercantumnya bahan baku tekstil untuk kebutuhan sandang. Untuk menyamakan persepsi dulu nih, apa definisi sandang dan non sandang sebenarnya ini? Oke, terima kasih Mbak Enda dan teman tekstil semua. Izin sharing nih. Jadi betul seperti yang tadi Mbak Enda cerita ya, bahwa tekstil itu bermacam-macam. Ada yang ada tekstil sandang, ada juga non sandang. Sandang apa nih? Kalau kita baca di KBBI nih, teman-teman, Kamus Indonesia KBBI, arti sandang adalah bahan pakaian. Jadi kalau misalnya merujuk ke sana nih Mbak Enda, jadi bahan sandang itu adalah tekstil yang memang dipakai langsung oleh kita, manusia penggunanya. Bisa untuk proteksi seperti itu. Nah, jadi bahan sandang itu adalah bahan atau produk tekstil yang langsung dipakai oleh kita. Contohnya kayak kerudung, baju, rok, kaos tangan dan sebagainya, itu adalah contoh tekstil sandang. Nah, dari situ juga tekstil sandang itu punya 3 fungsi juga nih Mbak Endah nih dan teman tekstil lainnya. Ada fungsi proteksi seperti tadi saya sebutkan, kemudian ada fungsi dekorasi, dan ada juga fungsi identitas. Identitas itu seperti seragam. Oh ya, ini kalau pakai baju hijau nih, oh ini ABRI gitu. Coklat, Polri. Nah, itu fungsi dari identitas. Nah, satu lagi nih yang non sandang, teman-teman. Non sandang ini adalah selain yang tadi ya, selain yang sandang. Nah, contohnya yaitu tekstil untuk rumah tangga, gordeng, karpet, kemudian selimut, spray, dan sebagainya. Nah, ada lagi contoh non sandang tuh seperti geotekstil, Mbak Enda. Itu memang tekstil non sandang yang misalnya dipakai untuk penguat jalan. Seperti itu mungkin Mbak Enda secara umum. Jadi kalau bisa saya simpulkan, yang sandang itu artinya yang menempel langsung ke tubuh kita ya Bu Emma ya? Yang dipakai. Kalau bisa aja nggak menempel, misalnya kita pakai kaos terus pakai jaket lagi, kan nggak nempel langsung si jaketnya. Oh, betul. Tapi si jaket itu
punya fungsi proteksi kan, itu juga masuknya tekstil sandang Mbak Enda. Oh kayak gitu, oke. Nah tadi kalau sudah bicara tentang sandang dan non sandang, nah sekarang kita bicara tentang bahan baku tekstil. Bahan baku tekstil ini kan berarti kain ya, tapi tidak terlepas juga asal usul kain itu dari serat ya, Iya. Bu Emma ya. Nah Iya. mungkin pertama-tama mungkin kita bisa obrolkan tentang klasifikasi seratnya dulu nih, mungkin ya. Ya, oke, terima kasih Mbak Endah nih dan teman tekstil semua. Jadi betul seperti tadi yang Mbak Endah cerita ya, bahwa tekstil itu kita taunya kain. Ternyata bagian dari paling terkecil dari kain itu adalah serat. Nah, serat ini memiliki sifat-sifat tertentu sesuai dengan memang sifat aslinya dia. Nah, secara umum serat tekstil itu berdasarkan sumbernya bisa dibagi menjadi 2 bagian, Mbak Endah dan teman tekstil lainnya tuh. Ada serat alam, yaitu serat-serat yang memang berasal dari alam seperti itu. Dan yang keduanya adalah serat buatan. Serat-serat yang memang pada saat pembuatannya itu memerlukan ada zat kimia gitu dan memerlukan proses seperti buatan. Jadi ada serat alam dan serat buatan seperti itu. Contoh serat alam nih, seperti misalnya kapas yang sering kita temui. Kemudian serat-serat protein seperti sutra dan serat mineral seperti serat asbes. Untuk contoh serat yang buatan itu yang paling banyak memang kita pakai sehari-hari nih Mbak Endah, contohnya adalah serat polyester. Begitu mungkin secara umum. Serat buatan itu kebanyakan dari minyak bumi ya? Iya, betul. Jadi tidak dalam minyak bumi semua, tapi ya turunan minyak bumi itu untuk polimer yang buatan. Tapi ada juga loh serat buatan yang memang polimernya dari alam, dari turunan alam, dari selulosa. Contohnya itu adalah serat rayon viskosa. Nah itu serat buatan, tapi polimernya itu berdasarkan dari selulosa, dari dari kayu ataupun dari lintar kapas seperti itu. Oh, oke. Dan itu bisa buat baju. Bisa buat baju, banyak banget loh Mbak Endah. Contohnya yang pakai rayon viskosa itu, mungkin kayak kain-kain yang dari rayon itu biasanya dipakai untuk tie-dye itu, yang kita suka pakai tie-dye itu. Ibu-ibu tuh banyak pakai tuh, udah gitu baju untuk di rumah itu karena dia kan dari selulosa ya base-nya, jadi dia dingin, memang hampir sama seperti kapas Mbak Endah. Dia lebih dingin malahan. Oke, bicara tadi masalah dingin, berarti kan ada karakter-karakter tertentu dari masing-masing serat ya, Ya, Bu Emma, betul, berarti ya. Nah, ya. mungkin karakter ini seperti apa contohnya, bisa dielaborasi nggak? Seperti misalnya, kalau kapas itu sifatnya tuh ini, misalnya gitu, yang pasti ada plus minusnya ya setiap serat kan, gitu. Pasti. Yang sempurna itu hanya malaikat. Jadi gitu, sama seperti manusia, serat tekstil juga ada plus minusnya. Jadi kita harus collab ya, harus kolaborasi. Jadi betul. Jadi karakteristik serat-serat itu banyak sih. Contohnya ya, Mbak Endah, ada kekuatan, kemudian ada panjang serat dan sebagainya ya, itu karakteristik dari serat-serat tekstil. Namun kita hubungkan tadi dengan kenyamanan, yaitu kita kan hidupnya di Indonesia tuh tropis ya, maksudnya suhunya agak-agak panas anget gitu ya. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan hal itu, kenyamanan berarti gimana caranya supaya material tekstil yang kita pakai itu kalau kita berkeringat, kita nggak panas banget gitu, nyerap keringat gitu, dingin gitu, adem kayak gitu. Nah itu karakteristik atau yang diperlukan dari situ adalah karakteristik itu namanya bagaimana dia menyerap moisture dari lingkungan. Salah satunya yaitu sifat dari moisture regain-nya, Mbak Endah, seperti itu. Moisture regain adalah kemampuan suatu serat untuk menyerap uap air di lingkungannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya parameter MR atau sifat moisture regain dalam suatu serat itu beda-beda gitu. Semakin tinggi berarti serat itu adalah semakin bisa menyerap moisture atau kelembaban dari sekitarnya, seperti itu. Seperti itu Mbak Endah. Ini bisa dilihatnya dari apakah dari bentuk seratnya gitu, atau dari memang memang karakternya tuh dari mana sih Bu? Oh, gitu. Apa bisa dilihat dari mikroskop kah atau apa gitu bisa? Ya, terima kasih Mbak Endah dan teman tekstil lainnya. Jadi salah satu kita untuk menetapkan karakteristik tersebut, kenyamanan tersebut, itu kan tadi bisa dilihat dari moisture regain ya. Salah satunya ya teman-teman.
kita lihatnya dari apa? Salah satunya juga nih, kita lihat dari gugus fungsi serat itu sendiri, dari polimernya. Karena serat tekstil itu kan itu merupakan polimer ya, polimer. Nah, untuk serat-serat yang memang dia memiliki moisturogen yang tinggi, misalnya contohnya yaitu adalah serat selulosa. Nah, dia gugus fungsinya adalah OH. Nah, OH ini dia bisa mengikat H2O atau maksudnya kelembaban yang di sekitarnya, seperti itu. Dia bisa mengikat. Nah, jadi kalau misalnya kita berkeringat, dia bisa mengikat tuh, diikat sama OH yang ada pada polimer serat yang kain yang kita pakai, seperti itu. Gitu. Itu contohnya untuk selulosa seperti itu. Teman tekstil di sini tahu gugus fungsi kan? Tahu lah ya. Ternyata tapi berarti si serat mau itu serat buatan atau mau itu serat alam, dia itu bentuknya merupakan gugus fungsi polimer, begitu? Merupakan polimer. Merupakan polimer. Ya. Kalau yang alam, betul. Kalau yang alam dia polimernya polimer alam. Kalau yang buatan dia polimernya buatan, yang tadi yang turunan minyak bumi itu kan. Tapi ada juga yang turun serat buatan yang dari alam juga diambil si polimernya gitu. Tapi ada proses buatan lagi gitu, nggak langsung gitu. Seperti itu. Berarti itu ya teman tekstil ya. Kata kuncinya adalah semua serat itu sebenarnya polimer. Ada polimer alam dan ada juga polimer buatan ya, gitu. Betul. Nah, kalau tadi saya mikirnya, Bu, iya, polyester aja yang polimer. Iya, kayak gitu. Ternyata semuanya ya. Ternyata semuanya ya kan. Iya. Oke. Nah, kalau sepengetahuan Bu Emma, berarti ada nggak serat alam lain yang karakternya mirip dengan karakter kapas, Bu Emma? Gitu. Ya, terima kasih Mbak Endah dan teman tekstil semua. Serat alam yang mirip dengan kapas ya. Ya, kita lihat kan kapas itu terbuat dari selulosa ya. Jadi kalau misalnya yang kita bicarakan adalah yang mirip dengan kapas, berarti kita lihat kandungannya polimernya harus selulosa juga teman-teman, seperti itu. Nah, di serat alam itu tadi kita udah jelaskan ya, ada yang selulosa, kemudian ada yang protein ya, ini yang untuk sandang ya Mbak Endah. Nah, selulosa itu banyak, bukan kapas saja. Nah, selulosa itu ada yang berasal dari biji atau buah nih, kayak kapas tuh. Biji atau buahnya bunganya buka, nah itu keluar kan kapasnya. Nah, kedua adalah serat tekstil yang selulosa tapi berasal dari batang. Seperti contohnya adalah serat rami, itu selulosa juga Mbak Endah. Nah, yang ketiga adalah daun. Dari daun kita juga bisa ngambil loh teman-teman serat tekstil dari tumbuhan dari daunnya gitu. Itu contohnya adalah seperti yang kita sudah kembangkan adalah dari daun nanas, seperti itu. Nah, ini yang dari daun, dari batang, dari buah, ini sama-sama mengandung selulosa. Tentunya karakteristiknya mirip-mirip sama serat kapas. Tadi seperti saya sudah sebutkan, jadi yang mirip dengan kapas, yang memiliki probabilitas untuk bisa dijadikan bahan sandang, itu contohnya seperti rami, seperti serat tadi nanas, udah gitu abaka dan sebagainya. Tentunya dengan pengembangan khusus sehingga karakteristik kelembutan, kemudian moisturogennya hampir sama seperti kapas. Itu sebetulnya Mbak Endah. Nah, tapi kalau misalnya serat buatan nih, serat buatan mungkin nggak sih dibuat seperti, karena kan namanya buatan ya, bisa nggak sih bisa nggak dirancang khusus supaya menyerupai dengan serat kapas? Oh iya, makasih Mbak Endah dan teman tekstil semua. Jadi kalau kita berbicara tentang serat buatan, kita pakainya yang sandang aja ya, yang sering dipakai. Untuk untuk kerudung, untuk baju, untuk rok itu polyester ya. Paling banyak tuh polyester itu. Kan polyester ini dia sifatnya tidak menyerap air teman-teman. Mbak Endah, itu nggak menyerap air. Jadi kan beda dengan kapas ya. Pertanyaannya tadi, bisa nggak sih jadi kayak kapas kayak gitu ya? Dengan teknologi itu menjadi bisa Mbak Endah, seperti itu. Jadi kami juga salah satu teman kami Pak Arif Wibisana juga dan tim sudah mengembangkan hal tersebut Mbak Endah. Jadi ada modifikasi tekstil artinya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman di Balai Besar Tekstil menerapkan suatu teknologi ke dalam kain polyester dengan memakai salah satunya zat aktif permukaan diaplikasikan dengan metode tertentu sehingga sifat polyester itu menjadi dingin gitu.
sama seperti kapas. Wow. Seperti dia nyaman gitu. Nyaman. Jadi bisa menyerap atau mengikat uap air atau kelembaban di lingkungannya. Seperti itu. Bisa Banget ya. Ya. Tadi Bu Emma mention tentang kerudung. Ya. Saya jadi ingat kan kerudung voal katun voal ya, dulu kan dibilangnya tuh yang lagi ngetren di printing itu kan. Ya. Ternyata ketika diuji tuh 100% polyester. Oh gitu ya, tapi 100%, namanya katun voal. Tapi orang-orang pada kenalnya tuh voal itu katun. Nah, Ya, mungkin ini mungkin ketidakpahaman teman tekstil juga, kadang-kadang penjualnya juga mungkin kurang paham sehingga jadinya viralnya tuh katun voal, padahal ternyata 100% polyester. Tapi ya. nyaman ya. Tapi nyaman loh, nyaman kayak katun gitu. Udah gitu kayak ada berbulunya juga gitu kan. Kalau setahu saya kan polyester tuh tidak berbulu ya. Ya. Gitu kan ya. Jadi ternyata kayak gini nih, yang ternyata bisa juga polyester itu ternyata polyester itu bisa juga mirip dengan kapas, karakter sifat-sifatnya gitu. Dan itu tahun-tahun sekarang lebih banyak berkembang ya di industri tekstil mungkin. Iya, betul. Untuk rekayasa seperti betul. itu ya. Ya, betul Mbak Ena, punten saya menambahkan. Jadi polyester itu kan salah satu contoh serat buatan ya. Tadi dimention misalnya tidak berbulu. Itu karena dia serat buatan, itu bisa saja ditambahin bulunya bisa karena kita serat buatan. Ya. Serat buatan itu karena buatan kan kita kan bisa bisa memaintain bagaimana caranya supaya dia sesuai dengan keinginan kita di produksinya dengan batas-batas tertentu gitu. Salah satunya mungkin ada pemberian metode tertentu sehingga dia ada bulunya gitu. Seperti itu. Nah, kan jadi tadi ada beberapa serat selulosa yang dijelaskan. Kalau misalnya ditemui di pasaran, namanya berubah nggak nih Bu Emma? Atau ada istilah lain lagi nggak yang lebih familiar sama orang mungkin? Oh iya, betul. Ada nama lain ya, Mbak Endah ya, dan teman tekstil semua. Misalnya kalau kapas, itu bisa juga disebut dengan katun. Kemudian kalau dari serat flex, itu juga disebutnya linen kalau di pasaran. Kemudian tencel gitu, itu juga namanya rayon juga. Seperti itu mungkin Mbak Endah dan teman tekstil semua. Bergantung mungkin sama merek dagang kali ya? Ada Mungkin. juga ada yang bergantung dengan merek dagangnya atau memang yang sudah lazim digunakan gitu. Seperti itu. Di pasaran ya mungkin ya, di industri tekstil ya. Oke, tadi udah kita bicara tentang serat selulosa. Nah, sekarang masuk ke serat protein nih, serat protein hewani. Mungkin kalau saya cuman sebut sedikit karena ini masih kayak inovasi ya. Kalau protein nabati ada, Ya. cuma memang masih inovasi ya. Iya, betul. Jadi masih sangat sulit ditemukan di Indonesia. Ya. Contohnya apa? Ini ya, soy ya. Apa? Iya, ada juga serat-serat tekstil, teman tekstil yang memang dibuat dari protein nabati itu, Mbak Endah, dari susu. Kemudian, kedelai gitu ya. Dari kedelai juga ada loh seperti itu. Itu kan masih dalam tahap pengembangan ya, bukan mass product. Gitu. Kalau susu sapi berarti protein hewani dong berarti? Iya, betul. Maksudnya seperti itu tadi. Yang kalau yang nabati ya. Nabatinya yang kedelai ya. Kedelai, ya. Nah, udah gitu kalau protein hewani contohnya apa aja nih? Kalau protein hewani contohnya yang tadi itu tuh, kita kan serat alam ya, salah satunya itu animal fibers namanya yang kita biasa sebut ya. Nah, yang paling umum digunakan nih Mbak Endah untuk kain sandang itu contohnya animal fibers itu wool ya, kemudian sutra, dan salah satunya lagi serat rambut kashmir. Seperti itu Mbak Endah. Jadi itu contoh-contoh yang memang sering digunakan untuk kain sandang. Berarti kalau wool itu berarti kan dari biri-biri ya, kalau nggak salah ya, itu bulunya ya kan yang dicukur. Kalau yang rambut ini berarti hewannya dari rambut hewan. Gitu. Sama sebetulnya, jadi itu diambilnya dari seperti bulu gitu Mbak Endah. Dia yang menyelimuti seluruh tubuhnya seperti itu, sama saja sebetulnya ya. Nah, itu aman nggak sih digunakan, Bu Emma? Jadi serat-serat protein ya Mbak Endah, seperti tadi kita sudah bilang ya, teman tekstil semua itu contohnya ada wool, ada silk, sutra, ada kashmir. Nah, ini tuh untuk sutra ini itu udah dipakai dari sejak 5.000 tahun yang lalu loh gitu, sebagai pakaian tekstil ya. Nah, ini yang harus dicermati, ini tuh
untuk teman-teman yang memang punya sensitivitas tinggi terhadap scale itu sisik-sisik. Nah, khusus untuk wall ini tuh di seluruh permukaan seratnya itu terdapat sisik-sisik. Sisik-sisik ini mungkin ada teman-teman yang memang punya sensitivitas tinggi ya terhadap itu. Jadi mungkin ada gatal atau bagaimana. Nah, sebetulnya ini sudah banyak juga metode-metode yang dipergunakan atau difungsikan untuk menghilangkan sisik ini, Mbak Endah. Jadi itu masuknya ke finishing textile gitu, finishing textile untuk meningkatkan performa gimana supaya bahan tekstil itu nyaman digunakan sebagai kain sandang. Jadi sisik-sisik yang memiliki probabilitas tinggi untuk menyebabkan gatal-gatal di orang yang memang sensitivitasnya tinggi terhadap adanya sisik tersebut, itu sudah ada metode untuk menghilangkan sisik tersebut. Jadi metode tersebut selain untuk menghilangkan sisik, itu juga bisa untuk meningkatkan kelembutan kain tersebut. Seperti itu mungkin Mbak Enda. Kalau nih, saya jadi ingat nih, dulu pernah beli baju gitu kan, terus tiba-tiba saya gatel-gatel. Ternyata ditanya kan sama dokternya kan, kamu pakai apa sih sebenarnya gitu kan, pakai baju apa, soalnya gatalnya itu di area cuma atas aja. Ternyata dari baju itu pas saya lihat labelnya ada berapa persen kayak angora, kayak rambut angora gitu loh, gitu rasa. Itu karena saya punya alergi bulu kucing, jadi ngaruh juga. Berarti perlu dicermati juga kalau punya alergi yang seperti itu, mungkin alergi bulu apa hewan gitu mungkin ya, Bu Emma ya? Ya betul Mbak Endah, mungkin itu harus dilihat lagi ya. Kita kan saya juga dulu pernah tuh cek alergi banyak banget gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi kita tuh sebetulnya alergi apa seperti itu. Tadi kan seperti Mbak Endah udah sharing nih sama kita teman tekstil. Mbak Endah itu sensitif terhadap bulu itu ya, angora ya, jadi dari bulu kucing ya gitu. Nah seperti itu, jadi memang seperti itu sih Mbak Endah. Tapi untuk standar untuk bagaimana ini harus berapa persen bulunya gitu ya, itu belum ada sih Bu Endah. Jadi itu harus kita sebagai customer sendiri yang melihat tadi Bu Endah, Mbak Endah labelnya seperti itu. Gitu. Itu waktu saya kecil sih, tapi sekarang kayaknya gerakan-gerakan kemanusiaan sayang hewan itu juga sudah mulai banyak mengubah ya, tidak semua bulu hewan dijadikan pakaian kan ya sekarang ya. Karena animal cruelty ya. Susah banget ngomongnya, animal cruelty, kekejaman terhadap animal gitu. Jadi mungkin yang standar untuk sandang itu saat ini mungkin hanya sutra, wool, sebatas itu saja ya. Tidak semua animal digunakan untuk baju lagi sekarang mungkin. Betul teman tekstil dan Mbak Enda. Jadi untuk suatu serat dijadikan kain sandang itu ada minimal requirement-nya. Ada persyaratan minimal. Selain tadi yang sudah Mbak Enda sebutkan, itu ada misalnya panjang seratnya harus seperti apa, kekuatan minimal seratnya harus seperti apa, itu ada Mbak Endah. Jadi nggak langsung semua bulu-buluan atau rambut-rambutan bisa kita jadikan sandang, gitu enggak. Dan itu juga kayak kalau kita baca-baca tuh teman-teman, kalau misalnya kita ambil wool nih dari bulu biri-biri gitu ya, itu kan memang harus ada tulisannya tuh pelan-pelan. Itu kan kalau misalnya dicukurnya tuh nggak pakai atur, itu kan bisa berdarah-darah. Itu kan harus pelan-pelan agar nanti selain kita juga melindungi hewannya, nanti serat yang dihasilkan juga jadi bagus. Seperti itu Mbak Enda. Jadi memang semuanya harus hati-hati gitu. Ya seperti itu. Nah Bu Emma, sekarang nih kalau misalnya kita punya bisnis ya, kita bicara bisnis busana misalnya, fashion, ketika kita dihadapkan untuk pemilihan jenis serat yang kita pilih untuk produk kita, menurut Bu Emma apa saja sih yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan? Terima kasih Mbak Enda dan teman tekstil semua. Jadi itu tergantung ya. Itu mungkin harus perlu riset pasar yang sangat mendalam. Tapi beberapa kali saya ada sharing session sama teman-teman yang datang ke Balai Besar Tekstil. Saya suka tanya tuh, kalau misalnya mau beli produk tekstil, misalnya pakaian, apa dulu sih yang dipilih? Ada yang bilang harganya, ada yang bilang warnanya, terus ada yang bilang pokoknya harus nyaman.
Nah, kenyamanan ini setelah beberapa kali pengalaman nih, itu pasti ada di 3 besar. Ada di 3 besar dari responden yang suka saya tanya tuh kalau lagi sharing session gitu ya, kenyamanan. Jadi nih, kalau misalnya saya memiliki usaha atau industri tentang produk tekstil ini, mungkin saya akan mengedepankan kenyamanan dulu, Mbak Endah gitu. Nyamannya kayak gimana sih? Kan belum ada tuh standarnya, standar kenyamanan gitu ya, SNI-nya itu belum ada. Nah, nyamannya adalah yang kita nyaman dipakai. Karena negara kita kan iklimnya tropis tuh, Mbak Endah dan teman tekstil. Jadi mungkin saya akan memilih atau memproduksi nantinya bahan-bahan tekstil atau produk tekstil yang nyaman digunakan di iklim tropis seperti itu, Mbak Endah. Seperti itu. Terus berarti karakternya harus yang nyaman untuk negara yang tropis gitu ya, mudah menyerap keringat, ya kan? Kemudian nyamannya berarti kan adem, dingin gitu ya, tidak panas. Terus apalagi tuh? Iya, Mbak Endah dan teman tekstil semua, sebetulnya karakteristik dari kenyamanan tuh sangat banyak ya. Salah satunya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita berkeringat, kita itu maksudnya tidak kepanasan banget gitu ya. Itu sebetulnya salah satu parameter yang kita pilih, bagaimana caranya supaya si produk itu tuh menyerap keringat kita, seperti itu, Mbak Endah ya. Nah, tadi bicara ada yang kedua, warna ya. Tadi ya kan warna. Ada warna. Nah, kalau ada dari segi serat yang tadi, karakter serat yang udah disampaikan di awal, ada selulosa, ada protein. Nah, ini yang mana sih yang bagus menyerap warnanya gitu? Yang warnanya jadinya produk akhirnya tuh bagus gitu? Ada gitu. Ya. Ada ininya? Ada ada ininya nggak ya? Apa clue-nya gimana? Ada gitu clue-nya ya? gitu, yang mana yang lebih bagus gitu? Iya, Mbak Endah dan teman tekstil. Ya, jadi semua semua serat tekstil itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Tadi ada yang namanya gugus fungsi. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Endah, tentunya bagaimana nih supaya kalau misalnya hasil penculupannya tuh hasilnya baik, tentunya kita harus lihat gugus fungsi yang ada di serat tekstil itu apa, kemudian gugus fungsi yang ada di gugus fungsional yang ada di zat warna itu apa. Nah, itu harus matching tuh, harus matching, kemudian metodenya juga harus bagus. Insya Allah nanti kalau misalnya dua-duanya matching, itu hasilnya bagus juga. Bagus semuanya, seperti warnanya itu. kan keluar juga. Keluar semuanya. Jadi kalau misalnya wool, kapas, udah gitu rayon, kalau misalnya dicelup, dilihat dari kecocokan dari gugus fungsi yang serat-serat ini dengan zat warna yang digunakan itu klop, metodenya bagus, itu pasti warnanya juga insya Allah baik juga sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Panjang lagi tuh Mbak Endah nanti ya. Tapi boleh dong, boleh ada nggak clue dikit nih ke apa sih yang tadi bedanya gitu? Apakah kalau misalnya wool itu bagusnya untuk apa nih? Untuk yang protein zat warnanya apa? Untuk yang selulosa apa zat warnanya? Gitu. Ya contohnya aja nih teman-teman tekstil ya. Kalau untuk selulosa itu bagus banget kalau dicelup dengan zat warna reaktif. Kok gitu sih? Ya karena nanti dengan zat warna reaktif itu gugus yang dari selulosa itu bisa memberikan atau mengadakan ikatan kovalen. Kok gitu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu kuat Mbak Endah dan teman tekstil semua. Jadi kalau misalnya kita baju kan dicuci itu, nah itu sifat atau tahan luntur warna terhadap pencuciannya itu baik. Jadi dia karena ikatannya udah nempel seperti itu. Itu contohnya. Yang lain banyak lagi. Datang aja ke Balai Besar Tekstil nanti. Nah, kalau misalnya pengen tahu nih, nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi ya, oke? Sesi selanjutnya ya, Mbak Endah ya. Tapi boleh ya Bu Emma, saya juga ingin menambahkan nih, ingin sharing soalnya kan background saya desain ya. Selain tadi yang karakter, juga sebenarnya bisa banget pemilihan serat itu berdasarkan fungsi dan karakter atau image yang ingin dirancang oleh desainernya loh. Misalnya nih contohnya ya, untuk misalnya seragam. Kalau misalnya ingin image-nya itu glamor misalnya gitu kan, kadang-kadang desainer milihnya kayak satin gitu ya, atau misalnya seperti sutra karena dia lebih berkilau kan. Terus Bu Emma langsai ya? Iya. Kayak jatuhnya tuh drape-nya tuh bagus. Jadi kayak kalau misalnya bikin bridesmaid apa untuk
pengiring pengantin tuh biasanya pakai satin ya kan, udah gitu, atau enggak kalau enggak pakai sutra, jadi rangsainya tuh bagus gitu. Jadi kalau dari sisi desain itu juga banyak juga tuh pemilihan karakter serat tekstil, tapi lebih ke penggunanya, image-nya tuh mau seperti apa sih, mau kelihatan mewah, kelihatan profesional, pasti pakainya wool misalnya gitu, apa suite-nya gitu kan ya. Nah, banyak banget efek-efek yang dicari oleh desainer-desainer sesuai dengan karakter image-nya gitu, Bu Emma dan teman tekstil. Boleh ya nambahin? Boleh banget, saya juga jadi nambah pengetahuan ya. Jadi kolaborasi antara desainer sama memang yang teman-teman yang memang sudah mengerti material tekstil, itu jadi keren banget. Fungsi apalagi ya, Bu Emma, kalau lihat fungsi dari pakaiannya juga kan kita kan harus memilih bahannya yang benar ya. Betul, misalnya kayak kalau desainer kan lebih ke keindahan, estetika kan. Tapi kalau misalnya bicara estetika fungsi, misalnya kayak fungsi baju tentara, kenapa sih kok mesti pakai bahannya yang seperti itu? Ternyata ada juga tujuannya. Kenapa sih? Oh, ternyata supaya tidak mudah robek, misalnya karena misalnya tentara suka menyelinap di semak belukar gitu ibaratnya ya. Jadi fungsi juga sepertinya penting sekali gitu ya untuk pemilihan jenis serat apa sih yang bagus untuk kita. Kalau misalnya jenis seratnya bagusnya pakai serat buatan, ya memang harus pakai serat buatan mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya memang fungsinya seperti itu gitu. Iya betul teman tekstil, betul Mbak Endah, terima kasih nih masukannya. Memang waktu awal tuh tadi kita udah cerita juga tuh kain sandang itu kan ada 3 fungsinya tuh. Salah satunya ada fungsi proteksi, ada dekorasi, ada identitas juga. Semuanya sudah dirangkum barusan oleh Mbak Endah teman tekstil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang non sandang sedikit ya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Emma, karakter untuk non sandang sendiri apakah beda nggak dengan karakter serat untuk sandang? Ya, terima kasih Mbak Ena dan teman tekstil semua. Itu agak berbeda ya. Nah, contohnya untuk kain non sandangnya, contohnya Geotex saja. Kemarin kan Balai Besar Tekstil, Pak Rizal dan teman-teman dan tim itu sudah mengembangkan kain geotekstil ya, kain geotekstilnya. Salah satu parameter, maksudnya parameter yang penting yang harus dilihat dari bahan baku serat tekstil, bagaimana dia supaya bisa dipakai untuk geotekstil, itu salah satunya adalah nomor seratnya Mbak Endah. Seperti itu. Dan mohon maaf nih, saya kalau secara detail tidak hafal. Itu nanti mengacu ada standar mutunya teman-teman. Ada yang mengacu ke EN, udah gitu ada yang mengacu ke ASTM. Seperti itu. Jadi itu ada minimal requirement bagaimana serat-serat itu bisa dipakai untuk membuat kalau untuk ini kan non sandangnya contohnya geotekstil. Teman-teman juga bisa lihat juga di SNI 7718 tahun 2018 tuh teman-teman. Itu bisa dilihat juga. Salah satunya yaitu untuk requirement untuk pembuatan geotekstil seperti itu. Satu lagi nih Mbak Ena, contohnya kita kan kayaknya punya gordeng nih di mana-mana ya, di rumah punya gordeng. Nah, itu kan salah satu contoh non sandang juga. Biasanya gordeng itu memang diberikan umumnya ya, diberikan itu anti api. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, dia terbakar sih, cuma tidak meneruskan pembakaran. Jadi dia langsung terbakar terus mati, seperti itu. Itu contohnya Mbak Enda. Oh, anti api itu berarti coating tambahan ya, Bu Emma ya? Itu coatingnya tuh maksudnya diolesin sih, maksudnya di permukaannya tuh gimana? Iya, terima kasih Mbak Enda dan teman tekstil lainnya. Ya, jadi bahan tekstil itu tuh akan ada proses finishing. Nah, proses finishing itu proses-proses yang memang diperuntukkan untuk peruntukannya untuk apa gitu. Kalau tadi seperti tadi saya sebutkan untuk di gordeng nih, itu kan ada finishing anti api ya salah satunya. Nah, kemudian tadi kita di awal udah cerita tuh finishing untuk polyester supaya dia lebih nyaman, lebih adem kalau dipakai. Itu pakai finishing juga untuk pemakaian zat aktif permukaan di polyester. Ya, jadi sistemnya ada juga metodenya Mbak Enda.
zat-zat kimia tersebut dengan metode tertentu itu diaplikasikan ke bahan atau material tekstilnya sehingga material tekstil akhirnya itu memiliki sifat-sifat yang kita inginkan seperti anti api, kemudian anti air seperti itu, kemudian Anti UV ya, anti UV, lagi viral. ya, yang lagi kekinian ya, Oh, yang kekinian. anti UV atau antibakteri itu yang sekarang kita pandemi kan seperti ini Antibakteri, ya, jadi lebih antivirus. higienis gitu kita pakainya seperti Oh. itu Mbak Enda. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi Bu Emma sempat mention tentang keamanan ya, keamanan kan tadi. Ini kebetulan ada yang bertanya nih dari Ibu Dina di Tangerang ya, teman tekstil. Ada yang bertanya, untuk kategori produk bayi, serat apa sih yang aman dan nyaman digunakan? Mungkin karena baby itu kan sangat rentan iritasi dan ruam ya gitu kan. Nah, ini gimana Bu Emma? Pendapat Bu Emma? Iya, terima kasih Ibu Dina. Dina, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Enda dan teman tekstil semua. Untuk bayi itu dia tuh sangat rentan terhadap pemakaian zat-zat kimia. Nah, kalau misalnya ditanya ini materialnya apa, nah itu sudah ada untuk bayi itu SNI-nya wajib loh Mbak Enda. Jadi kita tuh pemerintah itu melindungi para bayi-bayi ini sampai usia 36 bulan itu ada SNI-nya wajib loh. Nah, tapi di SNI itu yang sudah wajib itu any kind of fiber itu masih bisa digunakan. Selama itu memang dianggap nyaman, karena kita balik lagi ke yang tadi ya, kita belum ada standar kenyamanan seperti itu, yang belum ada standarnya. Tapi di standar itu sudah ada zat-zat apa aja yang memang penggunaannya tidak boleh sama sekali ataupun makan dibatasi. Seperti contohnya memang yang memang bisa menyebabkan iritasi seperti itu. Jadi dalam SNI itu kalau nggak salah tuh nomornya tuh 7617 ya Mbak Endah ya, seperti itu. Jadi ada zat-zat kimia yang memang dia berpotensi tinggi akan menyebabkan iritasi kepada bayi, itu diatur. Bahkan ada yang tidak boleh atau mungkin konsentrasinya itu tidak boleh melebihi berapa gitu, seperti itu. Contohnya seperti formaldehid, kemudian penggunaan zat-zat warna tertentu dan logam-logam seperti itu yang di statement di SNI pakaian bayi yang wajib. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaannya Ibu, kalau untuk material belum ada masuk ke standar itu. Kita dipilih aja yang paling nyaman gitu. Jadi any kind of fiber boleh. Iya, betul. Asal any kind of nyaman fiber ya. boleh, asal nyaman. Nyamannya hand feel, bisa dicek hand feel-nya aja ya mungkin betul, ya. Bu. Kalau misalnya itu kan nyaman itu dingin gitu ya, kemudian bisa Lembut menyerap ya. keringat, Lembut ya kemudian kalau untuk bayi. Lembut, nggak kasar kayak gitu, seperti itu. Mungkin ada sedikit pilihan, mungkin contohnya misalnya. Iya. Contohnya serat apa sih yang suka dipakai untuk baby itu? Iya, biasanya Katun ya, ya? tapi ini kan sangat tergantung ya, karena Hmm. tadi kan memang ini tidak ada standarnya ya teman-teman. Ini kan any kind of fiber boleh aja sih gitu. Boleh. Mau pakai kapas 100% atau misalnya mau campuran dari kapas sama polyester. Rayon juga boleh. Iya, campuran dari polyester dan rayon, nggak apa-apa. Yang penting itu nyaman. Tadi kita udah cerita banyak ya bagaimana konsep kita Kenyamanan. di kenyamanan ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang nih Bu Emma ada pertanyaan yang terakhir ya. Dari Pak Hadi di Bandung. Saya bacakan ya. Halo, saya ingin mengetahui yang pertama, bagaimana proses pembuatan kain, khususnya kain kaos. Yang kedua, kain kaos terkadang ada yang lembut, ada yang kasar. Hal tersebut dipengaruhi oleh apa saja? Gitu. Ya, terima kasih Pak Hadi pertanyaannya untuk Balai Besar Tekstil. Jadi umumnya nih, kalau kain kaos atau bahan kaos itu diprosesnya melalui proses perajutan namanya gitu. Kita juga ada nih di Balai Besar Tekstil mesinnya, bagaimana membuat benang, kemudian diproses jadi bahan kaos seperti itu. Boleh nanti Bapak datang ke Balai Besar Tekstil. Nah, yang selanjutnya tadi pertanyaan kedua itu, kok bisa ada yang lembut gitu ya? Si kain kaosnya tuh ada yang enggak, apa sih yang mempengaruhi gitu ya Mbak Endah dan teman sesi lainnya? Itu salah banyaknya. Maksudnya beberapa yang mempengaruhi kelembutan atau pegangan dari bahan itu adalah yang pertama adalah konstruksinya. Apa sih konstruksinya itu? Contohnya adalah nomor benangnya,
kemudian kerapatan benangnya seperti itu. Kemudian material tekstilnya juga mempengaruhi nih, yang kita bahas tadi itu sangat mempengaruhi. Nah, terus yang selanjutnya adalah proses finishing yang dilakukan pada bahan itu. Seperti itu mungkin Mbak Enda jawaban untuk Pak Hadi. Oh, mungkin karena di finishing jadi lebih lembut juga gitu ya. Ya, bisa lebih lembut atau misalnya malah jadi lebih kasar seperti itu. Iya. Begitu Pak Hadi jawabannya, semoga memuaskan ya. Kalau belum puas nih Pak Hadi, boleh sekali datang berkunjung ke Balai Besar Tekstil. Nanti kita bisa diskusi dan melihat langsung prosesnya. Ada proses perajutan, pertenunan, dan ada juga konsultan-konsultan yang siap mendampingi Bapak untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Salah satunya Ibu Emma ini. Nah, minggu depan kita akan membahas kelanjutan dari sesi yang ini adalah tentang pengolahan serat alam, baik itu mengenai mesin dan teknologi-teknologinya. Jadi jangan lupa teman tekstil untuk terus update informasi dan jangan lupa menonton di minggu depan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ibu Emma, terima kasih banyak loh sudah hadir di Ruang Sore 390 ya. Sama-sama Mbak Enda, teman tekstil semua. Saya Enda Oktaviani, pamit undur diri. Stay happy, stay healthy, dan ikuti terus protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.